Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Budianto pada channel BY Creator. Di kesempatan video kali ini kembali saya akan membahas informasi menarik seputar Google AdSense, khususnya untuk teman-teman para konten kreator YouTube, di mana belum lama ini saya baru mendapatkan notifikasi kembali dari Google AdSense untuk periksa akun pembayaran AdSense channel YouTube saya, di mana saat ini untuk periode laporan pajak Amerika Serikat dari akun Google AdSense saya akan segera expired di 31/2024 di Desember. Nah, jadi saya diharuskan untuk mengirim kembali formulir pajaknya, teman-teman. Mungkin untuk teman-teman penonton ada yang sedang mengalami hal yang sama, jadi sedang ingin cari referensi dan tips serta langkah-langkah untuk membuat formulir barunya ataupun mengirim ulang laporan formulir pajak Amerika Serikat dari channel yang teman-teman gunakan. Nah, pada video kali ini coba akan saya bahas ya, teman-teman. Nah, untuk notifikasinya seperti ini, teman-teman. Di akun pembayaran, saya ada informasi bertak merah nih, teman-teman. Masa berlaku formulir pajak Anda akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Google mungkin perlu menahan hingga 30% dari pembayaran Anda atau menangguhkan pembayaran sepenuhnya sampai Anda mengirim formulir pajak baru dan disetujui. Nah, apa nggak serem itu, teman-teman? Kita penghasilan AdSense-nya itu ditangguhkan atau bisa dipotong sampai dengan 30% nih. Menahan hingga 30%, sorry nih teman-teman, bukan dipotong tapi ditahan hingga 30% atau bisa ditahan sepenuhnya. Jadi mau nggak mau kita sebagai konten kreator YouTube AdSense itu harus mengirimkan formulir pajak terupdate kita, teman-teman. Nah, langkah solusinya gampang. Teman-teman akses halaman Google AdSense yang teman-teman kelola, buka akses ke menu pembayaran, selanjutnya akan ada notifikasi ini, kita tinggal klik ini nih teman-teman, klik kirim formulir baru. Nah, setelah diklik, biasanya kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya ini, teman-teman bisa lihat ada kotak informasi yang menjelaskan kirim formulir baru. Jika memulai formulir baru, formulir yang sudah Anda kirim sebelumnya akan dihapus. Teman-teman tinggal klik mulai formulir baru. Nah, buat teman-teman yang baru untuk di dunia Google AdSense, mungkin belum membuat formulir ini, sebenarnya langkahnya sama, teman-teman. Untuk saya pribadi ini adalah pengiriman formulir kedua karena udah mau expired di Desember 2024. Jadi saya ulang kembali langkah yang saya buat di tahun-tahun kemarin ya. Jadi teman-teman pilih mulai formulir baru. Selanjutnya ada informasi seperti ini, teman-teman. Sebelum memulai, diperkirakan memakan waktu 15-20 menit. Untuk menjaga agar akun Anda tetap aman, kami perlu memverifikasi bahwa ini memang Anda. Setelah 1 jam, Anda mungkin harus melakukan verifikasi kembali dan informasi yang telah Anda masukkan tidak akan tersimpan. Gunakan profil pembayaran yang benar untuk menerima pembayaran yang memberikan informasi pajak kepada Google. Formulir pajak akan harus ditandatangani oleh penerima pembayaran atau seorang yang diberi izin untuk menandatangani sebagai wakil atau agen penerima pembayaran. Anda mungkin diminta untuk menyerahkan dokumen pajak tambahan setelah menyelesaikan formulir. Google tidak dapat memberi Anda saran terkait masalah pajak. Untuk mendapatkan bantuan terkait persoalan pajak, hubungi konsultan pajak Anda. Nah, udah baca informasi seperti ini, langsung aja kita next nih teman-teman dengan klik mulai formulir. Nah, kita akan diminta untuk login ulang nih teman-teman, walaupun kita udah terlogin di halaman Google AdSense yang kita kelola. Langsung teman-teman login ulang aja, masukin kata sandi dan pilih next atau selanjutnya. Nah, setelah login, teman-teman biasanya akan langsung diarahkan ke halaman ini nih teman-teman. Setelan kelola info pajak, informasi pajak Amerika Serikat. Nah, jadi untuk formulir yang akan kita buat adalah informasi pajak untuk Amerika Serikat nih teman-teman. Informasi pajak Amerika Serikat judulnya. Info pajak Amerika Serikat di sini untuk menemukan formulir pajak yang benar harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. IRS atau Otoritas Pajak Amerika Serikat mewajibkan info pajak dilaporkan dalam huruf A sampai Z atau angka. Untuk karakter
beraksen, gunakan huruf seperti N untuk N, ada kutip atas, atau A untuk A. Ini teman-teman, pelajari info pajak lebih lanjut. Namun di sini saya langsung gas untuk buat formulirnya aja. Sebenarnya untuk buat formulirnya simple nih teman-teman. Ada beberapa pertanyaan, kita cukup pilih opsionalnya. Contoh di sini ada jenis akun Budianto. Apa jenis akun Budianto? Otomatis karena saya adalah akun perorangan, saya pilih yang di bagian opsional atas teman-teman. Perorangan, bukan non individu atau entitas. Jadi saya pilih perorangan. Ini saya klik dan saya pilih berikutnya. Selanjutnya teman-teman, kita diberikan pertanyaan yang kedua. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Karena saya Indonesia, otomatis saya pilih tidak teman-teman. Dan opsional ketiga, pertanyaan ketiga, pilih jenis formulir pajak W8 berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya. Formulir W8 diperlukan. Di sini ada dua formulir ya, teman-teman. W8BEN dan W8ECI. Informasi dari dua formulir ini, teman-teman bisa baca deskripsinya. W8BEN, formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. W8EC, formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-Amerika Serikat yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan atau bisnis AS dan mengajukan laporan pajak penghasilan AS. Nah, otomatis karena kita memang perorangan, teman-teman, kita pilih W8BEN. Nah, kalau W8EC ini kemungkinan yang di opsional non-individu atau entitas ini, teman-teman. Tapi karena saya lebih ke pengelola perorangan, channel YouTube perorangan, jadi saya buat formulirnya berupa W8BEN, teman-teman. Next, saya pilih mulai formulir W8BEN-nya. Setelah saya klik, saya diarahkan ke form untuk melanjutkan pembuatan formulir pajak W8BEN, teman-teman. Nah, di sini saya diminta untuk mengisikan nama lengkap. Selanjutnya ada kotak berisi nama DBA, berbisnis sebagai atau entitas. Kemudian ada negara atau wilayah kewarganegaraan. Nah, untuk beberapa kotak box pertanyaan yang mengindikasikan ada opsional, itu saya skip teman-teman. Saya lewatin aja karena kalau ada opsional itu berarti tidaklah wajib teman-teman. Jadi saya hanya mengisi di bagian nama. Selanjutnya saya pilih kategori wilayah negara teman-teman. Di sini seperti ini teman-teman. Nah, saya kosongkan karena opsional. Selanjutnya saya pilih negara saat ini yang merupakan negara saya, yaitu Indonesia. Dan lanjut, ada poin selanjutnya, itu nomor identifikasi wajib pajak atau TIN, teman-teman. Nah, di sini juga berupa box opsional. Jadi saya pilih kosongkan aja nih teman-teman, dan saya pilih berikutnya. Nah, teman-teman, setelahnya ini ada masuk ke langkah alamat. Di sini ada informasi alamat tinggal permanen. Nah, untuk box ini teman-teman harus di checklist. Jadi di langkah ini kita mengisikan alamat yang sesuai tertera di KTP yang udah kita registrasi di akun Google AdSense kita, teman-teman. Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat U.P untuk perhatian. Anda akan diminta untuk mengirimkan dokumentasi tambahan. PO Box atau kotak pos adalah kotak yang dapat dikunci dan memiliki nomor tersendiri atau pengidentifikasi alamat unik lainnya yang secara fisik berlokasi di kantor pos. Nah, ini teman-teman saya checklist opsionalnya dan saya isi alamat sesuai KTP teman-teman ya, sesuai KTP pendaftar atau pengelola akun Google AdSense-nya, yaitu saya pribadi, saya isi sesuai alamat KTP saya teman-teman. Nah, next teman-teman, di halaman bawahnya ada alamat surat menyurat. Ada pertanyaan apakah alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Maksudnya alamat saat ini, alamat domisili yang terupdate sekarang apakah sama dengan alamat KTP. Jika sama, teman-teman cukup pilih checklist ini aja. Maka kotak alamat selanjutnya itu akan terisi biasanya otomatis. Tapi kalau teman-teman KTP-nya saat ini di contoh saya di Kota Muara Enim KTP-nya dan saya tinggal berdomisili di Palembang, jadi saya tidak checklist kotak box ini teman-teman, melainkan saya isi untuk alamat suratnya di alamat domisili terupdate saya sekarang. Nah, langkah selanjutnya di alamat surat menyuratnya, di sini tidak saya checklist, melainkan saya isi alamat teman-teman yang merupakan alamat domisili.
Jadi sebagai note teman-teman, kalau alamat KTP sama dengan alamat tinggal terupdate sekarang, sama dengan alamat domisili sekarang, teman-teman tinggal checklist aja box ini, biasanya akan otomatis terisi. Nah, kalau beda, teman-teman jangan checklist, tapi teman-teman isi alamat domisili atau update-nya. Di sini biasa saya update Indonesia alamat sekarang, kemudian saya isi kotanya, provinsi, dan kode pos terupdate. Dan untuk APT, suite, dan lain-lain ini biasanya keterangan tambahan teman-teman. Mungkin di lorong apa, di sebelah mana sebagai petunjuk tambahan. Sama seperti kita kalau kasih alamat untuk pesan barang-barang secara online, biasanya kita kasih patokan apakah di sebelah rumah berpagar biru atau sebagainya. Di sini biasanya berupa informasi tambahan. Biasanya kalau opsional tidak saya isi, namun saya isi alamat perumahan atau alamat jalannya, kota, provinsi, kode pos, teman-teman jangan salah ya. Next teman-teman, selanjutnya saya pilih berikutnya dan masuk ke halaman nomor 3 di perjanjian pajak. Nah, di perjanjian pajak ini teman-teman ada informasi Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak, diinformasikan sebagai berikut nih teman-teman. Undang-undang pajak AS dapat mengenakan pajak potong atau pungut sebesar 30% atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan yang bersumber di AS. Pajak ini dapat dikurangi atau dihapus untuk penerima pembayaran yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian pajak yang relevan. Nah, untuk opsional ini saya pilih nomor 1 nih teman-teman. Tidak, saya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif potong atau pungut pajak. Nah, jadi saya pilih tidak untuk opsional ini dan saya pilih berikutnya. Maka saya akan masuk ke tahap keempat, yaitu aktivitas dan layanan yang dilakukan di Amerika Serikat. Nih teman-teman, benar ya? Apakah Budianto telah melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat, atau apakah dia akan melakukannya pada masa mendatang? Di sini saya pilih tidak dulu ya teman-teman. Dan ada opsional checklist, saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat, dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun, termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar Amerika Serikat. Saya pilih checklist juga untuk box ini teman-teman, dan saya pilih berikutnya. Nah, masuk ke tahap pelaporan pajak nih teman-teman. Ada informasi untuk surat menyuratnya atau nanti formulirnya setelah jadi itu akan kita dapatkan lewat apa nih teman-teman. Saya pilih opsionalnya yang pertama, yaitu pengiriman secara elektronik atau direkomendasikan memang ini nih teman-teman. Preferensi pengiriman dokumen pajak Amerika Serikat atau formulir seperti 1099K, 1099 MISC. Saya pilih opsional pengiriman secara elektronik. Kalau teman-teman mau pengirimannya secara dokumen atau alamat surat menyurat, boleh pilih yang nomor 2, tapi lebih simpelnya lewat pengiriman secara elektronik aja nih teman-teman, atau email ya biasanya. Nah, saya checklist optional checklist ini teman-teman yang pertama. Selanjutnya saya pilih juga checklist di saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Teman-teman bisa cross check, baca dulu nih informasi-informasinya kalau diperlukan. Saya pilih checklist dan saya pilih berikutnya. Dan kita masuk ke tahap nomor 6, yaitu pratinjau dokumen. Nah, di pratinjau dokumen teman-teman ada contoh dokumennya nih, lebih kurang seperti ini ya teman-teman. Formulir W8BEN default. Di sini udah ada PDF-nya juga. Kemudian saya tinggal pilih checklist boxnya ya teman-teman di sini yang menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Saya pilih berikutnya dan saya tinggal masuk ke halaman konfirmasikan dan tanda tangani. Nah, di konfirmasi dan tanda tangan ini teman-teman, saya checklist opsional atau checklist di bawah ancaman pidana atas keterangan palsu. Saya menyatakan bahwa berikut ini teman-teman. Di-spill, semua dibaca. Oke, setelahnya saya menyetujui bahwa saya akan mengirimkan formulir baru dalam 30 hari jika pernyataan yang dibuat dalam formulir ini terbukti tidak benar. Oke, di tahap ketujuh ada lagi nih teman-teman checklist boxnya, affidavit atas status tidak berubah. Formulir pajak ini dapat diterapkan pada pembayaran sebelumnya dengan memberikan sertifikasi opsional berikut. Nah, kita checklist box ini teman-teman yang menyatakan di bawah ancaman pidana atas keterangan palsu. Saya menyatakan bahwa informasi dan pernyataan dalam formulir pajak ini tidak berubah serta benar dan lengkap sejak tahun yang dimasukkan hingga sekarang, kecuali sebagaimana diuraikan di bawah.
Lanjut, di sini ada tanggal 1 Januari 2020, kita harus update di tanggal kita buat formulir ini teman-teman, sesuai dengan informasi. Untuk kotak yang kedua, deskripsi dan tanggal untuk setiap perubahan pada formulir pajak. Cantumkan hari, bulan, dan tahun untuk setiap tanggal. Nah, gampangnya seperti ini teman-teman. Di sini saya input tahun update, saya buat formulirnya atau kirim ulang formulirnya yaitu di tahun 2024. Saya isi di sini teman-teman. Kemudian untuk deskripsi dan tanggal untuk setiap perubahan pada formulir pajak opsional, kita isi sesuai informasinya. Cantumkan hari, bulan, dan tahun untuk setiap tanggal. Nah, lebih kurang seperti ini teman-teman. Saya buat kirim ulang untuk formulirnya di hari Kamis 7 November. Maka di box yang kedua saya ketikkan harinya Kamis. Kemudian saya beri tanda koma dan saya isikan tanggalnya teman-teman, yaitu tanggal saya mengirim formulir, yaitu di 7 November tahun 2024. Karena sesuai informasi dan tahun untuk setiap tanggal ya. Di sini ada tahunnya juga teman-teman. Nah, setelah saya isi ini, saya lanjut ke langkah selanjutnya. Nih, yang tadi kita isi dan langkah selanjutnya adalah berupa tanda tangan Anda nih teman-teman. Saya pilih setelah dibaca yaitu ya saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak, dan tanda tangan kita akan dibuat nama lengkap nih teman-teman, Budianto. Oke, saya pilih kirim. Setelahnya teman-teman, setelah berhasil biasanya kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini teman-teman. Info pajak Anda telah diterima dan statusnya disetujui. Kemudian ada informasi dikirimnya, yaitu dikirim atau kita buat formulir barunya tadi di 7 November 2024. Ini sudah update nih teman-teman. Masa berlakunya juga expirednya udah update sampai dengan 2027. Nah, sampai tahap dan langkah ini teman-teman sebenarnya udah sukses berhasil nih. Tinggal lagi tunggu verifikasi dari tim Google. Nah, biasanya di halaman AdSense teman-teman tidak perlu khawatir jika menemukan indikator ataupun peringatan seperti ini belum hilang. Tindakan diperlukan, periksa akun pembayaran AdSense untuk YouTube Anda. Belum hilang teman-teman, indikator ataupun notifikasi ini teman-teman tidak perlu khawatir. Ditunggu aja beberapa waktu, mungkin 1 minggu. Atau beberapa hari, nanti biasanya setelah update teman-teman, setelah diverifikasi juga dokumennya oleh pihak Google, biasanya notifikasi ini akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Nih teman-teman, nanti kalau teman-teman cek di akun AdSense-nya juga ada info terupdate-nya, info pajak Amerika Serikat Anda telah diterima. Nah, demikian teman-teman informasi seputar update cara kirim ulang formulir pajak Amerika Serikat untuk para konten kreator yang saat ini sedang dinotif oleh pihak Google AdSense. Semoga informasi video dan tips kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman penonton semua, khususnya teman-teman para konten kreator YouTube semua. Dan semoga teman-teman penghasilan AdSense-nya terus meningkat dan juga tetap semangat buat konten update dan menarik. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe channel B Creator untuk update info lengkap dari konten YouTube saya. Terima kasih teman-teman semua, salam sukses Google AdSense.